Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita lanjutkan di kemarin disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah tentang beliau membuat semacam judul ya, babu fadli sholatil isya wal fajr fil jamaah, tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Wal bayani anna al fajri, semuanya sholat subuh di jamaatin bil jamaati yang dilaksanakan secara berjamaah iku afdhalul, lebih utama min sholat dan isya'i, daripada sholat isya bil jamaah ya. Wa anna fadlaha, dan sesungguhnya keutamaan sholat subuh tadi itu bil jamaati yang dilaksanakan secara berjamaah, difan itu dilipat gandakan. Difa fadlil isya'i, 2 kali lipat ya. Jadi asalnya difani, karena dimutofkan maka rohnya dibuang. Difa fadlil isya'i, dilipat gandakan 2 kali keutamaan sholat isya bil jamaati, yang dilaksanakan secara berjamaah ya. Kenapa? Padahal dari aspek rokaatnya hanya 2 rokaat kali bandingkan dengan sholat isya, karena memang mungkin dari aspek yang lain, dari sisi yang lain, karena subuh itu juga orang malas ya, begitu beratnya orang yang melaksanakan sholat subuh ya. Bagi orang yang tidak terbiasa barangkali itu juga merasa berat. Kalau orang ngantuk, kurang tidur, kurang istirahat, maka orang harus bangkit dia untuk memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Oleh karena itu wajar kalau analisa daripada Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa sholat subuh dilebihkan, diutamakan daripada berjamaah, daripada sholat isya, itu diantara lain berdasarkan hadis ini. Walakin alladzi ja'a fi riwayat Abi Dawud, tetapi alladzi, ada kunci hadis yang datang hadis di riwayat Abi Dawud, dalam riwayatnya Abi Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Munzir wa Ibnu Hibban, kama zakartuhu, sebagaimana aku menjelaskan, yu'ai itu memberikan penguatan ya. Yu'ai itu memberikan menguatkan. Yu'ai itu menguatkan. Annalladzi ja'a fi riwayat, yu'akidu menguatkan annal murada yang dimaksud. Annal murada sebenarnya yang dimaksud diqauli dengan perkataan Nabi, wa man shallat al-fajr bi jama'atin kana ka qiyamil lailatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka nilainya orang yang melaksanakan subuh itu adalah sama dengan orang yang beribadah 1 malam. Qiyam, jadi qiyam itu makna teksnya adalah qoma yaqumu qauman wa qiyaman. Ini adalah masdar apa? Ada istilahnya masdar. Ada masdar marrah ya. Ada masdar qiyasi, ada masdar simai. Berarti adalah simai. Ya, memang banyak beberapa teks hadis itu dengan menggunakan redaksi koma. Ya, koma Ramadan misalnya ya. Qiyam di mana ibadah, jadi lebih universal. Jadi qiyam lailatin, bagaimana beribadah semalam suntuk. Jadi beribadah semalam suntuk itu di sana nilai isinya banyak, mungkin berzikir, kemudian sholat, kemudian membaca Al-Quran, ya ini juga termasuk qiyam ya. Jadi beribadah semalam suntuk ya, bisa melaksanakan sholat ataupun wiridan dan membaca ayat-ayat Al-Quran atau yang lain ya. Huwa annaman sholla al-fajr bi jamaah, sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat subuh bi jamaatin, secara berjamaah. Jadi fajr ini diartikan subuh ya, mungkin kembali kepada tadi itu beberapa ayat dalam salah satu surat di juz 30 itu, wal fajr itu ada sebagian ulama mengatakan adalah waktu subuh, sehingga orang mengatakan fajr itu adalah bisa diartikan sholat subuh. Sholatul fajri itu adalah sholat subuh.
Man shalla raka'atan qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, maka nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi hadis ini memang tidak rasional, ya, tetapi itu adalah sebuah istilahnya adalah wahyu, ya, di mana Rasulullah berbicara bukan atas nama pikiran beliau sendiri, tapi adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Barangkali itu adalah sebuah reward yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat sunat qobliyat al-fajri. Raka'atan qobliyat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis ini sahih. Dilacak dalam berbagai macam literatur hadis. Hadis ini adalah sahih. Orang yang melaksanakan sholat sunat qobliyat al-fajri sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi apa reasoningnya di sana? Itu perlu kajian-kajian yang secara dalam. Mungkin di antaranya tadi itu, karena memang orang pagi itu berat. Ya. Banyak orang mungkin mau berangkat pergi ke pasar bagi yang berbisnis atau ya. Jadi antaranya, atau orang waktu subuh itu pagi sebelum subuh itu adalah waktu-waktunya capek, waktunya orang lelah istirahat. Ya. Waman shalla al-fajr bi jamaatin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ba'da an shalla al-isya, setelah melaksanakan sholat isya. Ba'da an shalla, sausai melaksanakan sholat subuh man al-isya, sholat isya bi jamaatin secara berjamaah, ya, kana ka qiyamil lailatin, maka orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah tadi itu adalah qiyamul lailatin, sama dengan beribadah semalam suntuk. Jadi itu menggabungkan di antara dua hadis, ya. Jadi yang dimaksud bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah adalah nilainya sama dengan beribadah semalam suntuk, itu adalah orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah plus, ya, melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Karena qiyamul lailatin, ya. Wabihadal sodar dalam berkenaan dengan judul ini, dengan topik ini, yaqul al-Hafidz al-Mundhiri ta'liqan min hadis Abi Hurairah Abi Dawud. Jadi al-Hafidz Ibnu al-Mundhir ini adalah yang menulis salah satu kitab yang bernama At-Targhib wa Tarhib. Itu tebal sekali kitabnya, ada 5 jilid. Jadi At-Targhib wa Tarhib. Jadi hadis-hadis yang berisi tentang bagaimana seseorang memberikan motivasi untuk beribadah. Yang kedua adalah At-Tarhib, hadis-hadis yang menakutkan, hadis-hadis yang memberikan indah, menakut-nakutkan orang untuk hati-hati agar tidak melanggar berbagai macam rambu-rambu daripada larangan agama. Ada 5 jilid. Ya. Kalau Nasruddin Albani Silsilatul Ahadits As-Shahihah hanya 3 jilid, tapi Ibnu Mundhir ini besar sampai 5 jilid. Namanya At-Targhib wa Tarhib. Dan kitab itu ditahqiq, ya. Ditahqiq, di belakangnya itu ada beberapa semacam takhrijul hadis, penilaian dari beberapa sanad hadis, dan juga segi kritik terhadap sanad dan kritik terhadap matan. Takrikon hal yang memberikan komentar, semacam memberikan analisis, ya, atau komentar al hadis Abi Dawud wal lafdzul ladzi yukharrajahu bihi Abu Dawud. Ada buah lafdz, ada pun lafaz teksnya alladzi kharrajahu yang mentakhrij, ya. Alladzi kharrajahu yang mentakhrij bi hu ing lafdzu mau bi kelawan alladzi sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud itu suruh memberikan penjelasan sapa Abu Dawud. Taklik tadi itu wa yubayyinuna dimaksud anan murada, wa yubayyinuna menjelaskan sapa al-Hafidz Ibnu Mundhir anan murada semuanya ayat dimaksud dikaulkan perkataan Nabi wa man shalla as-subha bi jamaatin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka nama sholat seakan-akan sholat sokongan al-laila semalam kullahu, semalam suntuk, ya, alanya lil kamal. Maka nama sholat seakan-akan sholat sokongan al-laila semalam suntuk kullahu, semuanya lail. Jadi
ngersakan sapa ngersakan sapa al-hawid al-mudiri wa man shalla as-subha wal isya, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Jadi bukan hanya subuh aja, tapi adalah subuh dengan isya. Wa turku hadal hadis, ada beberapa sanadnya ya, beberapa sanad adalah hadis. Kulluha semuanya musarrihatun adalah menjelaskan, musarrahatun dijelaskan. Musarrihatun adalah menjelaskan. Bidzalika kelawan makono bidzalika kelawan makono sholat suka wa isya bijamaah, sholat suka wa isya bijamaah. Wa anna kulla waqtin sesungguhnya setiap sesuatu minuma dari keduanya, minuma saking karo-karone isya dan subuh iku maqama yang kumu menempati sapa apa kullu waqtin maqama nisbalatin kedudukannya setengah malam. Maqama nisbalatin adalah kedudukannya setengah malam. Wa ana istima'u sesungguhnya ketemunya. Wa ana istima'u sesungguhnya ketemune atau bertemunya. Wa ana istima'u sesungguhnya bertemunya atau kumpulnya alisa wa subuh yang umum menempati apa istima'u maqama lailatin kedudukannya satu malam. Maqama lailatin akan kedudukannya satu malam. Ini adalah hadis yang memberikan penjelasan betapa luar biasa keutamaan sholat isya dan sholat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah. Ada beberapa komentar itu di dalam kitabnya Naqlan an-Targhib wa Tarhib ya. Waqala Ibnu Hajar al-Asqalani wa hadza mauqufun sahihul isnad. Hadisnya hadis mauquf. Mauquf itu adalah hadis yang disarikan kepada sahabat. Kemudian yang kedua adalah keutamaan orang yang sholat subuh dan sholat isya tadi itu disebutkan pada poin yang kedua ini murafaqatul malaki awwala man yaqtu ilal masjid. Jadi didampingi ya, dikancani. Rafaqa yurafiq itu mendampingi atau menemani. Jadi murafaqatul malaki artinya orang yang berangkat sholat subuh secara berjamaah itu didampingi, ditemani, dibarengi, dikancani ya oleh malaikat. Malakun jamaknya malaika. Jadi malaikat itu jamak, mufradnya malakun. Kalau malikun jamaknya mulukun. Ya. Itulah sulitnya bahasa Arab. Jadi keliru harokat, keliru makna. Warafaqatul malaki oleh barengi, oleh ngancani, oleh mendampingi malaikat awwalaman permulaan kawitane wong orang yang pertama yang berangkat pagi-pagi sokongan ilal masjid ke masjid ya. Jadi di sini adalah bukan hanya masjid ya. Ya masjid itu kan secara terminologi adalah makan di sujud ya. Makan di sujud ya. Artinya tempat beribadah, bisa mushola. Karena tidak semuanya masjid itu juga digunakan untuk berjamaah. Ada masjid yang tidak digunakan berjamaah. Di mana? Di Madinah itu banyak di sana. Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali. Ada namanya Sabu Masjid. Ya masjid. Tapi fungsinya hanya apa? Ya tidak digunakan untuk berjamaah. Ada orang yang sholat di situ. Tapi sebagai cagar budaya gitu. Ya, karena itu adalah masjid yang mengandung sejarah. Ya, masjid Sab'atul Masajid ada itu di Madinah. Banyak masjid-masjid yang memang tidak dilaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Karena ada sholat masjid di Madinah yang nilai utamanya lebih besar daripada masjid-masjid yang ada itu. Ya. Jadi itu namanya juga masjid. Jadi tidak semuanya masjid digunakan untuk sholat berjamaah. Nah, sholat yang digunakan masjid untuk sholat berjamaah itu adalah ada istilah namanya masjid jami. Ya. Di Jember ini ada juga di masjid mana itu di Gajah Mada itu ya masjid ya, bukan musala. Dekatnya dekatnya Kiai almarhum siapa itu? Jalan ke Binasihat ada masjid digunakan untuk jamaah, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat kan ada masjid yang besar yaitu ada Rotutul Muklis itu. Itu disebut dengan masjid ya. Secara terminologi adalah makan di sujud.
tempat untuk beribadah, bersibuk kepada Allah Ta'ala. Makanya musola juga begitu, langgar bahasanya. Di terminologi yang bersama itu langgar, musola, ya itu diantaranya. Wa annal malaka. Nah tadi wa mimma yadullu ala fadil sholatil fajr, di antara hadis yang menunjukkan keutamaan sholat fajar ma'al jamaati bersama jamaah. Bagaimana di antara hadis yang dulu yang menunjukkan koma fadil sholatil fajr, ingatan keutamaan sholat subuh ma'al jamaati bersama jamaah itu demikian juga. Nah adalah hadis rawi riwayat Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Abi Asim, wal Imam Abu Nuaim an Maisam boleh atau an Maisam radhiyallahu anhu, rajulun, siapa Maisam itu? Abu Nuaim. Siapa Maisam itu? Maisam itu siapa? Rajulun min ashabin Nabi, salah satu di antara seorang dari sahabat Rasulullah. Rajulun adalah seorang laki-laki min ashabin Nabi. Faqala, maka dia qala min ashabin Nabi, dari sahabat Rasulullah. Ya, qala dia berkata, balagoni, telah sampai kepada aku, annal malaka, sesungguhnya malaikat, ya, iku yaktu berangkat pagi-pagi sopor malaikat, wiroyati dengan bawa benderanya. Iku yaktu berangkat pagi-pagi sopor malaikat, wiroyati kelawan bawa bendera malaikat mau wali man yaktu ilal masjid, bersama pertama kali orang yang berangkat pagi ke masjid. Tadi wong sing sholat jamaah nang masjid, ya, itu dikawal oleh malaikat, ya, dikawal oleh malaikat. Hadis ini di nomor 3 itu, di footnote nomor 3, banyak ulama memberikan komentar, ya, termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir yang terkenal dengan tafsir bil maktub, ya. Ada juga namanya Asy-Syaikh Al-Imam As-Sakhawi. Kemudian juga Asy-Syaikh Al-Albani. Undur Sahih Targhib wa Tarhib Asy-Syaikh Al-Albani, bisa dilacak itu. Jadi bisa dikategorikan bahwa hadis ini dapat dilihat bahwa itu adalah hadis-hadis yang sudah memenuhi standar hadis yang kualifikasinya dalam hadis yang sahih. Di dalam penilaiannya Al-Albani juga itu. Kemudian Ibnu Katsir juga sama. An-Nawawi dalam kitab Taqribun Nawawi, Taqribun Taqrib, ya, agak biru gitu. Annal malaka yaktu bi royati, sesungguhnya para malaikat yang berangkat pagi soal malaikat bi royati kelawan bawa benderanya malaikat, ma'awaliman yaktu bersama pertama kali orang yang berangkat, ma'awaliman bersama permulaan orang yaktu yang berangkat sebelum ilal masjid ke masjid. Fala yazalu biha, fala yazalu maka senantiasa, fala yazalu maka orang kincir-kincir, fala yazalu maka orang kincir selalu, maksudnya fala yazalu maka selalu berangkat sebelum malaikat mau dia kelawan gaya roya. Jadi sama dengan orang pawai gitu, ya. Kalau ada JFC, ya, Jember Fashion Carnival, ya, rombongan ini, ya. Jadi orang orang yang berangkat ke masjid itu sama dengan orang rombongan gitu. Oh, jadi antar ada pengawalnya. Ya, subhanallah. Bagaimanapun hadis ini adalah kualitasnya sahih sehingga secara keilmuan, secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah salah satu apresiasi Allah Ta'ala, penghargaan Allah Ta'ala kepada orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Wa anna ma'awwaliman bersama permulaan orang yang berangkat pagi-pagi sokoman ilal masjid ke masjid. Fala yazalu maka senantiasa soko al malaikat mau dia dengan bawa roya, ya, dia dengan bawa roya mau bersama man. Jadi bisa di sini dipahami secara tekstual, juga bisa dipahami secara maknawi, ya. Secara tekstual memang malaikat hakikatnya membawa bendera. Secara maknawi, ya, adalah bisa aja bahwa itu adalah sebagai apresiasi
ikramullah kepada orang-orang yang mau mengunjungi Baitullah. Seperti kemarin tuh, orang yang jamaah di masjid adalah az-zairu, as-salatu bil masjid zairullah. Orang yang sholat di masjid, orang sholat jamaah di masjid adalah sama dengan mengunjungi Baitullah. Maka wajar itu bisa dipahami dalam dua konteks. Fala yazalu maka senantiasa sopaman dia kelawan fala yazalu maka senantiasa sopaman malaikat mau dia dengan bawa royah, bawa bendera tadi itu mau bersama man hatta yarji'a sehingga kembali sopaman. Jadi malaikat itu sama dengan satgas, ya bersama dengan satgas, satuan petugas malaikat yang membawa bendera untuk mengantarkan orang berangkat sholat jamaah di masjid sampai dia pulang. Ya. Jadi mungkin kalau masyarakat tahu, ya mungkin sergap sholat jamaah di masjid karena mendapatkan sebuah kehormatan dari Allah Taala. Makanya perlu orang itu ngaji ya. Ya, kenapa saya membaca kitab ini ya? Tidak lain adalah memberikan motivasi. Bagaimanapun ilmu, ya orang itu kalau tidak punya ilmu ya, ya pentingnya orang ngaji di situ. Makanya di dalam sebagian pendapat para ulama yang mengatakan al-istighfaru bil ilmi afdalu minan nawafil. Jadi wong ngaji ku ya, terutama dalam ilmu agama itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Lebih utama daripada wong ngaji Quran, daripada orang sholat sunat yang lain. Kenapa? Karena itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Perhatikan komentarnya saya yang tulis kitab Mirqat Usul at-Tasdiq. Begitu kritisnya dia mengatakan wa may ya'mal bi ghairi ilmin a'malu la tuqbalu. Orang yang melakukan ibadah yang tidak ada preferensi ilmu, sekedar hanya taklid ya. Itu adalah beliau mengatakan taklid tidak boleh. Sama dengan Imam Asy-Syaukani bahwa manusia tidak boleh taklid dalam persoalan ibadah. Kenapa? Karena ibadah adalah sebuah tanggung jawab di hadapan ulama. Memang itu taklid itu menjadikan perdebatan di kalangan kajian usul fikih dan kajian fikih ya. Di sini hatta yarji'a sehingga dia pulang. Hatta yarji'a sehingga mulai sokongan nafat payat hulu maka mulku sokongan biha dengan roya mancilau maiman. Jadi perlu tampil-tampil masjid itu. Pengurus masjid itu mensosialisasikan atau minimal membaca kitab ini, membaca hadis ini, pengen ngerti ya. Jadi memang juga takmir itu harus punya perangkat ilmu yang terkait dengan hadis ya. Jadi biar itu menjadi acuan. Wa anna syaitana dan sungguhnya syaitan yaitu berangkat pagi sama syaitan. Jadi ada dua yang berkompetisi. Terus bagaimana Pak dengan orang yang pekerjaannya dagang ke pasar? Ya kan tentunya jamaah kan tidak harus di rumahnya. Di pasar itu juga banyak masjid-masjid yang bisa digunakan berjamaah. Tergantung orangnya. Semuanya itu adalah bergantung kepada pribadinya masing-masing. Banyak masjid di dekatnya pasar, Tanjung misalnya. Dia pasar dia apa? Ada masjid-masjid besar di situ. Ya, sekarang tergantung antara iman dan iman. Ya, membedakan antara iman dengan iman. Iman dagangnya kok iman apa nih? Karena syaitan semuanya syaitan yaktu berangkat pagi sopo syaitan mau biroyati kelawan bawa bendera syaitan. Jadi ada dua kelompok yang berkompetisi ini antara kelompok malaikat dan kelompoknya syaitan. Iku yaktu berangkat pagi-pagi sopo syaitan biroyati kelawan bawa bendera syaitan ilas sugi ke pasar. Waliman bersama permulaan orang-orang yang tukang berangkat pagi sokoman fala yazal wa sanadiasa fala yazal wa sanadiasa ko syaitan mau biar kelawan goroya mau bersama man hatta yarji'a. Jadi setan itu juga mengantarkan orang-orang yang berangkat ke pasar yang meninggalkan sholat jamaah subuh hatta yarji'a sehingga pulang sokoman mau Fayun kiluha maka melepokno syaitan mau hae roh ya. Jadi justru setannya juga memasukkan benderanya ke rumah orang itu.
Ayat bilang meletakkan sopo setan mau ing royah manzilah umaiman, manzilah umaiman. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada komentarnya itu. Kemudian di dalam kitabnya Syekh Nurdin Albani At-Targhib wa Tarhib di Al-Juz 1 halaman 242 bisa dibaca. Kemudian ma'adzama hadza syarafa. Di sini kita dijelaskan ma'adzama alangkah besarnya, alangkah agungnya kemuliaan ini, wajallahu dan juga betapa besarnya di awali adzahibina bagi orang-orang yang zahibaini, orang-orang yang berangkat keduanya ila masjid untuk ke masjid diatai sholatil fajri untuk menunaikan sholat subuh bijamaatin secara berjamaah, bijamaatin dalam secara berjamaah, yaitu tergantung keyakinan. Kenapa? Karena agama ini dibangun dengan keimanan, ya, dibangun dengan keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, semuanya nanti akan ketemu sama-sama di yaumil qiyamah. Percaya nggak percaya itu adalah agama dibangun atas dasar keyakinan, iman, ya iman. Kemudian wahadal asar, kalau orang mempertanyakan ya silakan, itu adalah hak. Tapi karena kita ini bicara tentang wahyu, bama yang tiba anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Wahadal asar. Jadi dengan mengaji itu maka orang bisa mencari bahwa ibadah-ibadah yang punya nilai, katakanlah hukumnya tinggi. Ya, katakan kalau orang kuliah itu adalah mempunyai bobot SKS-nya sedikit dan banyak, itu kan beda. Sama dengan orang yang beribadah. Mencarilah ibadah itu yang mempunyai bobot nilai SKS yang tinggi, nilai pahala yang tinggi. Antara lain seperti itu. Tentang berapa pentingnya orang sholat berjamaah. Wahadal asar. Adapun asar, ada asar itu ada yang mengatakan qaulus sahabat. Wahadal asar. Makanya ada kitab, saya punya kitab tentang al-ahadis wal asar al-waridah an fadaili as-suwar. Ini hadis yang, dan ada yang mengatakan qaulus sahabat yang memberikan penjelasan dan keutamaan di antara surah-surah di dalam Al-Qur'an. Wahai karena mauquf sekalipun adalah mauquf, ya ada yang mengatakan hadis asar itu sama, ya. Kemarin kita jelaskan antara hadis dengan sunnah, kemudian hadis dengan asar. Ada yang mengatakan asar itu qaulus sahabat. Zahiran dari segi lahirnya, walakin tapi hadal asar itu adalah mahfuz, ada hakikatan. Jadi dari segi teksnya, dari segi lahirnya adalah mauquf, tapi dari segi nilainya ya adalah ini adalah hadis yang marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Faqad qala dawsabal Imam An-Nawawi, as-salisu, yang ketiga, idakila dikatakan biadal hadis, di dalam hadis ini indah dari sahabat, ketika menyebutkan sahabat yang fa'u, ya maka yang fa'u maka marfu'akan. Ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ya ada hadis maqtu, ya yarfa'u maka marfu'akan sahabu sahabi manggu hadis ayat mihi, atau bangsa kena sahabi yang hadis au yuballighu, utawa menyampaikan apa hadis manggu bi kelawan au yuballighu utawa nakakan apa hadis mau ing nabi kelawan nabi au riwayatan atau meriwayatkan. Fakulu ada pun semuanya ini tidak kira tadi itu wasibu dan yang menyerupai itu marfu'un, mempunyai kualitas marfu inda al-ilmi menurut para ilmuwan, inda al-ilmi menurut para ulama. Inda al-ilmi menurut para ulama. Kemudian yang ketiga adalah kita bantu sholatil fajri ma'al jamaati fi sholatil abror wa musalliya fi waqtil rahman. Kita bantu sholatil fajri, adapun mencatatnya, jadi mendokumentasikannya orang yang sholat subuh ma'al jamaati, bersama kelompok, bersama komunitas. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu ada katakan grupnya, ya ada komunitasnya, grup WA-nya orang-orang yang sholat jamaah subuh. Ya nanti di dalam dokumen catatan malaikat itu ada dikelompokkan sendiri.
Fi salatil abror, dalam ulamanya salatnya orang-orang yang baik. Birrun abror. Di dalam Al-Qur'an disebutkan innal abror lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim taslawna yaumaddin. Ya, ada itu al-abror. Nah, al-abror itu dari kata-kata birrun. Ya. Birrun itu artinya orang yang baik. Ya, birrul walidain, ya. Birrul walidain, ya. Birrun abror. Orang-orang yang baik, al-abror. Lawan abror ini fujjar, fajirun fujjar. Makanya tadi itu innal abror lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh tentang wasaya Al-Quran anil birri bil walidain. Pesan-pesan Al-Quran selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa musalliha, dan orang yang melaksanakan salat subuh tadi itu salatul fajri. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, ya, fi wifdir rahman atau fi wafdir rahman, dalam delegasinya, utusannya, atau bisa dikatakan tamunya. Ada beberapa hadis yang memberikan makna wafdu itu. Al-hujjaj wal umar wafdullah. Ya. Al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang haji dan orang yang umrah itu adalah delegasi itu pangeran. Tamu di pangeran. Jadi wafdir rahman, tamu di pangeran. Orang-orang yang sholat jamaah subuh itu adalah termasuk kelompoknya, komunitasnya, orang-orang yang menjadi tamunya Tuhan. Itu luar biasa. Sama dengan orang haji, sama dengan orang umrah. Jadi orang yang umrah itu adalah tamunya Tuhan. Utusannya Allah yang datang dari berbagai macam penjuru pelosok di dunia. Al-hujjaj wal umar waqtullah. Fa in ta'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Wa mimma yakhussu, dan Bafdir Rahman bisa memakna delegasinya Tuhan atau utusannya Tuhan atau tamu dari pangeran. Wa mimma di antara hadis yakhussu yang memberikan dorongan koma al-mar akan seorang al-muslimah ala syiddatil ihtimami, atas begitu perhatiannya, banget ya, al-ihtimam adanya perhatian, syiddatil ihtimami adanya banget adanya oleh ala syiddatil ihtimami atas banget oleh ihtimam memperhatikan, wal khirsi lan banget pengen, sangat antusias lah ala adai sholatil fajr, itu menunaikan sholat subuh bijamaatin di dalam berjamaah. Bijamaatin dalam sholat berjamaah. Makanya memang sekarang harus ada sebuah perubahan paradigma. Sekarang banyak kitab-kitab itu yang begitu lebih tematis di dalam menulis berbagai macam kajian-kajian keagamaan. Banyak ditulis oleh beberapa dokter-dokter yang ada hadir di Timur Tengah, jadi beberapa jamiah, ya. Sehingga lebih pembahasannya lebih terfokus pada salah satu topik. Salah satu di antara ini, banyak kita yang saya temukan. Saya beli di Makkah, di Madinah, sholatul fajr. Jadi fokus ya. Ada sholatul fajr untuk menunaikan sholat fajr berjamaah di dalam berjamaah. Ada aidan demikian juga. Dalam hadis sebuah meriwayatkan sahabat Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani an Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa tawadhu yang itu sokongan sumata, kemudian datang sokongan al-masjid yang masjid. Coba ini, man tawadhu sumata al-masjid. Jadi ajaran tentang kebersihan mencuci tangan itu sudah sejak dulu. Cuman persoalannya apa? Karena memang persoalannya tidak seaktual, ya. Bukan tidak aktual, ya. Orang kurang dipahami, kan? Ketika tidak ada kasus sekarang ini begitu banyak kasus corona yang menjadi viral, bahkan menjadi topik-topik dalam berbagai macam pernyataan para dokter yang tergabung dalam gugus COVID dan segalanya. Sejak dulu, coba langsung lihat di dalam hadis yang kemarin, mantawan doa sumatal masjid. Jadi kalau sebelum masjid kan wudhu sih, cuci tangan maksudnya. Ya, bukan hanya sekedar cuci tangan, tapi bisa ada nilai-nilai. Ya.
Man barang siapa tawata kamu tu sapa iku tawatu tu sapa man. Man itu sapa iku tawatu tu sapa man Jumat al masjid. Kemudian datang sapa man al masjid ing masjid Fasolah sapa man rakaat ini 2 rakaat qabla al-fajri sebelum sholat subuh. Ya, ini adalah sholat. Ada 2 sholat itu. Sholat qabla al-fajri. Yang kedua bisa orang melaksanakan sholat syukur. Sholat wudu ya. Sunnatul wudu. Ada yang mengatakan syukur wudu, ada sunnatul wudu. Kemarin sudah sekali saya jelaskan. Lepas sholat sobaman rakaat ini 2 rakaat qabla al-fajr sebelum subuh. Jadi sebelum subuh melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Bahkan bisa melaksanakan bukan hanya itu aja, tahiyatul masjid, syukur sunatul wudu ya. Kemudian sholat sunat sebelum qabla al-fajr. Sholat sebelum subuh. Summa jalasa kemudian duduk sopaman ya hatta yusolliya sehingga sholat sopaman al-fajr ini sholat subuh. Kutiban maka ditulis apa sholat iman mau. Kutiban maka ditulis apa sholat iman mau ya amaidin pada hari itu. Ya amaidin pada hari itu artinya apa? Ketika dia datang ke masjid kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat jamaah subuh di sholatil afrodi pada kelompoknya golongan ini sholat wong kang padha bagus kabeh. Waktu tibalah ditulis sopaman fi waqtir rahman dalam delegasinya atau tamu di pangeran. Jadi waktu itu bisa namanya delegasi, bagaimana utusan, bisa gimana tamu di pangeran. Waqtir rahman tamu Allah kang mawelas. Maka kenapa saya artikan tamu, karena di dalam hadis yang lain kalau kita lihat dalam hadis haji itu tadi saya sebutkan al-hujjah wal umar waftullah. Orang yang haji dan umrah adalah tamunya pangeran ya. Allahu akbar ya. Kita kata as-salati adalah mencatatnya salat oleh nulis salat fi salatil abrari. Bisa di mana kita itu bisa di mana kita kata salat utai nulis salat mau di salatil abrari pada salatnya orang-orang yang bagus. Pengusoliyah dan orang-orang yang melaksanakan salat di waktu rahman, yaitu salat subuh tadi itu di waktu rahman di dalam bentuk tamunya atau utusan pangeran. Ma'asyrafa alangkah mulianya hadis salat wakroma dan ma'asyrafa betapa mulianya wakroma dan betapa hampir sama wakroma dan mulianya berlaku. Kam min juhudin banyak sekali kam itu kam min juhudin kam mana pirang-pirang min juhudin dari berbagai macam min juhudin saking pira-pira mencurahkan segala daya upaya. Jadi jahdun juhud jahida yajhadu juhdan wa jihadan. Maka makna daripada al-ijtihad adalah badlul juhdi ya, mencurahkan segala potensi, segala daya upaya, segala pikiran, itu namanya ijtihad. Di sini katakan kam min juhudin banyak sekali upaya, segala daya upaya, segala potensi yang dikerahkan, tubdalu yang diserahkan, tubdalu yang dipasrahno wa juhud. Jadi orang yang sholat jamaah subuh itu tentunya mencurahkan segala daya upaya dan potensi yang dimiliki, atau dia diperangi, adem diperangi, capek dihilangkan semuanya. Ya. Maka Allah memberikan sebuah reward yang luar biasa. Disebutkan bi wafdir rahman, termasuk dalam tamu di pangeran. Wa kam min syufa'a syafi'un syufa'a, dan banyak sekali min syufa'a dari orang-orang yang syufa'a syafi'un syufa'a, orang-orang yang mempunyai hak untuk memberikan syafaat, memberikan semacam pertolongan ya, memberikan gerasi ya. Jadi syafaat itu adalah gerasi kalau presiden itu. Ya tahu satu yang gawe perantaraan wakam min syufa'a, dan banyak sekali orang-orang yang diberi hak untuk memberikan pertolongan. Ya tahu satu yang gawe perantaraan bi kalawan asyufa'a ilmu syarakat itu ikut bersama-sama. Ilmu syarakat itu ikut bersama-sama, musyarakah ikut bersama-sama fi wudu
fi wufudin rasmiyatin, ya, dalam fi rasmiyatin tafihatin, dalam delegasi. Wufud itu adalah utusan, delegasi tamu atau katakanlah delegasi utusan rasmiyatin yang resmi, tahbiyatin yang tidak bernilai. Fama baluman kutiba, fama utiba baiku baluman, keadaan wong, kondisinya orang. Balu itu keadaan. Ma baluka, ya. Fama utiba baluman, keadaan wong kutiba kan ditulis apa ismu jenenge man. Kutiba itu sapa man apa kutiba kan ditulis apa ismu jenenge man fi waqtir rahmani, ing dalam utusane Allah kang Maha Welas. Fi waqtir rahman, ing dalam utusane Allah kang Maha Rahman. Allah maja'alna jami'an minhum, ya Allah jadikanlah kami, ya Allah jadikanlah kami jami'an semuanya minhum, di antara wufudur Rahman. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang masuk di dalam kelompoknya wufudur Rahman. Ya mudah-mudahan. Ya, itu semuanya kembali pada keyakinan. Yang keempat adalah musolli al-fajr ma'al jamaah yasiru fi dzammatillah. Orang yang melaksanakan sholat subuh, musolli, asalnya musallin al-fajr, karena dibutuhkan maka apa? Nunnya dibuang. Musolli al-fajr, orang yang melaksanakan sholat subuh al-jamaah dengan berjamaah, yasiru muqaddadi sapa yasiru muqaddadi sapa musolli al-fajr fi dzimatillahi, dalam tanggungan Allah, jaminan Allah. Fi dzimatillahi, dalam jaminannya Allah. Fi dzimatillahi, dalam jaminannya tanggungan Allah Ta'ala. Pamima yadullu, di antara hadis yang menunjukkan ala fadil sholat subhi, yang atasnya keutamaan sholat subuh di jamaah secara berjamaah. Bi annaman sholat, sesungguhnya orang yang sholat. Bi annaman, sesungguhnya orang sholat kan sholat sokoman yang sholat subuh secara berjamaah. Man sabane wong, bi annaman, sesungguhnya orang sholat kan sholat sokoman yang sholat subuh mal jamaah dengan berjamaah, ya siru maka tadi sokoman fi billahi ta'ala, dalam tanggungan ini, dalam peliharaan Allah, pemeliharaan Allah atau pengawasan pemeliharaan Allah Ta'ala. Wadimani ila tanggungan Allah, wadimani ila tanggungan Allah. Jadi memang itu hadis ini perlu ditempel, perlu dimasukkan banner di masjid-masjid, ya perlu dimasukkan di masjid-masjid, terutama pengurus takmir masjid. Perlu ada sosialisasi, masyarakat biar ngerti, memberikan motivasi, memberikan pencerahan, memberikan ilmu. Sekarang mungkin masyarakat nggak ngerti, ya maka tugas daripada guru, ustadz, ya kiai adalah memberikan sosialisasi, memberikan motivasi pada masyarakat supaya masyarakat itu melek, ngerti, ya. Jadi betul-betul menjadi muslim yang berkualitas, yang berilmu. Karena kebodohan adalah merupakan musuh daripada al-adu, al-insanu adu majahila. Manusia adalah menjadi musuh apa yang dia tidak ngerti. Kita dalam ngaji, walaupun sekarang banyak ngaji melalui viral, ya. Wabima yadullu, dan ini bisa menjadi materi sedangkan kalau misalnya yang belum KKN, nanti perlu YouTube ini nanti diberikan kepada anak-anak sebelum misalnya ada KKN, dan saya suruh nanti ini kan kita dokumenkan, ya kita dokumenkan biar nanti anak-anak itu kita beli bukunya yang bisa baca kitab, bisa anak-anak UNED bisa memberikan pencerahan tentang masalah keagamaan, ya. Tidak kalah karo ya. Karena itu tugas bersama. Kalau bisa kan luar biasa. Kalau bisa ada luar biasa yang sehingga kalau kelas-kelasnya gitu. Ya kalau walaupun yang reguler itu ya, jadi diberi bekal poinnya ini, itu luar biasa. Masyarakat biar melek, ngerti hukum. Jadi ibadahnya betul-betul berdasarkan pada ilmu. Ya, karena kebodohan yang masyarakat nggak ngelakuin, mungkin karena bodoh atau salahnya kiainya, atau salah daripada gurunya, ya. Atau salah ya salah semua. Tidak bisa memberikan pencerahan, tidak bisa memberikan penjelasan. Ya, perlu dimasukkan, ditulis di banner. Ada hadis yang bicara tadi, man sholat di jamaatin. Nanti perlu disosialisasi.
Wa mimma yadullu ala fassadil jamaah sufi yasiru fi hifdillah, yasiru dari sapa man fi hifdillah dalam apa oleh penjagaan Allah, wa dimani lan jaminane Allah. Ya, apa benar itu? Kita kan setiap sholat sudah berjanji, berkomitmen kepada Allah Ta'ala. Bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bahwa sholatku ibadahku dan hidupnya adalah berada di otoritas Tuhan. Sehingga urip itu bukan siapa, tapi adalah Tuhan. Ya, orang bisa aja hari ini mati, ya mungkin bisa sekian tahun lagi hidup, itu adalah menjadi terus dia. Uang kerja itu hanya sebagai ikhtiar saja. Uang kerja itu hanya ikhtiar. Ya. Dalam dunia tasawuf, taharruk, orang harus bergerak, berikhtiar, bertawassul. Uang kerja itu tawassul itu. Tawassul dengan bil amali sholihah, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang baik, macul, kerja kantor dan segalanya. Kalau Imam At-Tabrani an Nabi Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah orang itu diajak ngaji kadang-kadang malas. Kenapa malas? Ya orang setan nih. Ya ada setannya itu orang jadi malas. Jadi hal yang terkait dengan dengan ilmu, dengan ibadah malas. Pada saat itu sholat subuh mana suka yang sholat subuh bijamatin secara berjamaah kau ada beriman mau ikufi dimatillahi in dalam tanggungannya Allah, jaminannya pengiran. Ya, dimatillahi dalam jaminannya pengiran. Paman akhbaro, paman maka disaban iwang yuk akhbaro, paman maka disaban iwang yuk akhbaro. Tidak menepati sokongan di mata Allah jaminannya Allah. Akhbara itu tidak menepati, tidak menjaga. Paman sabane wong akhbara kang tidak menepati, tidak menjaga. Sokongan mau di mata Allah jaminannya Allah kabbahu, maka bakal membalikkan nungkepno itu apa ya? Ya membalikkan. Kabba itu nungkepno, menuangkan, ya nungkepno terus jawabnya, membalikkan sabda Allah binari dalam neraka. Menakutkan ya. Ya, kalau orang tidak percaya dengan jaminan Allah akan menjungkirkan dia membalikkan, kabba bakal membalikkan, menuangkan sabda Allah di binari yang dalam neraka liwat simaring wajah nyaman. Hadis riwayat bisa dilacak itu dalam kitab Sahih Muslim. Luar biasa. Hadisnya adalah Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam An-Nawawi, namanya Al-Minhaj ala Syarhi Muslim. Saya punya kitabnya Al-Minhaj ala Syarhi Muslim. Kemudian ma'aqwad diman, begitu kuatnya. Itu ada namanya ta'ajub ya. Ma'af ala, ta'ajub ada dua sigot. Ma'af ala atau af'il bi. Jadi ma'akwa itu yang berikan mana Pak? Alangkah begitu kuatnya. Jadi ma'ajmala, ma'akwa, ma'afsana itu adalah sebuah ta'ajub. Ma'akwa alangkah kuatnya. Di mana akan jaminan? Wa'usoka, ya begitu kokohnya. Wa'usoka dan begitu kokohnya ada di mana? Wa'alahu dan begitu tingginya ada di mana? Di mana Allah adalah jaminan Allah, ya. Di mana Allah adalah jaminan Allah, Al-Ahad, ya, yang Maha Tunggal, Al-Qadir yang Maha Kuasa, Al-Aziz yang Maha Kokoh, Al-Aliyul Al-Muqtadir yang Maha Tinggi, Al-Muqtadir yang kuasa, ya, yang berdaya, yang berkuasa, ya. Jadi kalau kita jadi ini adalah Allah tidak main-main kalau orang yang aktif sholat subuh secara berjamaah fi dimmatillah, dalam jaminan Allah Ta'ala. Jadi tidak ada orang yang berani memberikan garansi kecuali Allah. Siapa orang berikan garansi hidup ini? Hanya Allah. Pak Rektor, Pak Ahli, nggak ada. Allah ya Allah, la tuharrimna min. Ya janganlah engkau mengharamkan, jangan kau mengharamkan kepada kita ya Allah, ya min dari tadi itu,
Menu dari man orang-orang yang berada di dalam sholat jamaah subuh secara berjamaah. Wa yaqulu al-allama Abdurrahman Al-Barakuri, seorang ulama yang punya kitab namanya Tuhfatul Akhwati. Beliau mengatakan bi syarhi qouli ta'ala, bagaimana komentar seorang al-allama, orang yang alim ya dalam mengomentari tentang hadis fahuwa bi dhimmatillah. Tadi dikatakan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah maka orang itu berada dalam garansi Allah. Fahuwa bi dhimmatillah ai fi ahdihi, artinya dalam janjinya Allah. Jadi wa amanihi, dan mendapatkan keamanan ya, ada jaminan aman dari Allah Ta'ala, ada janji dari Allah. Manusia itu kita sudah berjanji kepada Allah, atau jika janji yang kita lakukan ketika kita berusia 190 hari, maka orang dijanji alastu birabbikum, bahwa tidakkah aku sebagai Tuhanmu. Jadi pada dasarnya manusia dari segi aspek akidah ya, manusia itu tidak ada yang manusia yang kafir. Ya, awalnya adalah semua manusia itu mengakui Allah sebagai ilahun wahid. Ketika dia berumur usia 190 hari di dalam rahim itu, ya, sebelum ditentukan masalah nasibnya dan segalanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah janjinya, janji yang kita lakukan adalah ketika orang melaksanakan akad nikah itu. Ya, itu di antara janji Allah. Ya, dan yang ketiga adalah janji Nabi Musa ketika dia ngotot kepada Allah untuk melakukan dialog di Gunung Turi Saina, ingin melihat Allah. Tapi ketika ditampakkan nurnya Nabi Musa, dia tersungkur hanya melihat kepada nurnya Allah Ta'ala. Wa'afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, janji. Ya, orang nikah itu juga berjanji kepada Allah di hadapan publik, di hadapan malaikat berjanji. Ya, makanya orang nikah itu sunahkan untuk berjanji di masjid. Kalau orang Kristen adalah melakukan apa? Melakukan di gereja, dibaptis istilahnya. Makanya kalau orang Kristen mengatakan demi Allah aku berjanji, dengan namakan Qurannya. Orang itu bukan akad nikah, itu hanya janji. Dalam Kristen istilahnya janji, tapi kalau dalam Islam ada yang namanya akad. Hampir sama sebenarnya, tapi beda. Kalau dalam Islam otoritas nikah itu adalah ada pada seorang wali. Ya, itu kalau di gereja di catatan sipil hanya catatannya enggak. Maka yang kalau di Kristen adalah di Protestan yang memberikan menyumpah adalah para romo atau para pendeta dan segalanya, itu bedanya di situ. Nah, kalau manusia dia berjanji di hadapan para saksi, para keluarga, dan juga berjanji kepada Allah. Ya, itu bedanya. Bagaimana komentar Syekh Abdurrahman Al-Barakuri dalam kitabnya Tuhfatul Akhwati, fahuwa bi dhimmatillah, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu adalah dalam jaminan Allah, ay fi ahdihi wa amani, tadi sudah saya jelaskan, janji kepada Allah, wa amani, dan mendapatkan amanah, jaminan aman dari Allah di dunia wal akhirat. Coba, bukan hanya di dunia tapi dunia sampai akhirat. Dunia sampai akhirat. Hidup dunianya berapa tahun sih? Paling hanya 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tapi akhirat adalah abadal abad, sepanjang masa. Wa qaulu, adapun perkataannya Nabi, faman akhbarra dan dimatallahi kabbahu billahi binar diwaji. Ya, hadis yang menakutkan. Bagaimana komentarnya? Wa qaulu, adapun perkataannya Nabi, faman maka barang siapa akhbarra yang menyalahi, ya, tidak menepati, ya, tidak menjaga, ya, terhadap janjinya Allah, jaminan Allah Ta'ala. Faman siapa ibu akhbarra, tidak menepati atau tidak menjaga, tidak menepati di mata Allah yang jaminan Allah, kabbahu maka bakal membalikkan, menuangkan
Kabau bakal membalikkan hu ing man Allah finari ing dalam neraka liwaji maring wajah iman. Bagaimana mana hadis ini? Karena hadis itu sebuah teks, sehingga pemahaman teks mana itu ada beberapa penjelasan yang mungkin mengacu pada pendapat para ulama. Watawaran menerangkan soal para ulama lalu kadui kaulu maknain dua makna, dua pengertian. Awaluma adapun pertamanya utawi kawitane. Kalau awaluma utawi kawitane makna ya ini. Al-muradu adapun yang dimaksud bidimmatillah kelawan jaminan Allah. As-salatu al-muqtadiyatu, salat yang memberikan pemahaman lil amani itu mendapatkan keamanan. Wal mana adapun artinya la tatruku janganlah kau meninggalkan salat subuh bijamaatin dalam berjamaah. Jadi maksudnya adalah hadis ini pertama adalah kabbahullah binari liwaji, tadi adalah kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan salat subuh secara berjamaah. Wala tatahawanu, janganlah kau menganggap enteng. Wala tatahawanu, jangan menganggap enteng, jangan meremehkan fisyaniya dalam urusannya sholat subuh. Payentak itu maka akan menjadi rusak. Payentak itu maka menjadi rusak awal ahdu berjanji ya. Ala dibainakum, yang ada di antara kalian semuanya. Wa baina rabbikum, dan di antara Tuhan kalian semuanya. Fayakubukum, maka bakal mengkepakan, bakal menuangkan kum isra kabeh sapa Allah finari dalam neraka diwujudkum karena wajah kita semuanya, diwujudkum karena wajah-wajah akan diwujud kemarin kira-kira wajah kita akan terkasarnya akan dituangkan lah ya, dicongkrongno wajah kita ke neraka. Watani adapun yang nomor dua. Watani adapun nomor dua nih makna ya ini man barang siapa sholakan sholat sopo man asubain sholat subuh bahwa kau teman mako bidi mati lain di dalam jaminan Allah Taala. Bidi mati lain dalam jaminan Allah Taala. Pada tata'arradu lahu, pada tata'arradu jangan kau ojo ngaruh biru cara jawane. Ya lahu, jangan kau ojo ngaruh biru, jangan kau ojo ngaruh biru sira kabeh lahu maring lahu fala tata'arradu, ojo ngaruh biru sira kabeh lahu kepada asubku tadi itu bisa dengan sesuatu, bisa dengan sesuatu, bisa inakum semua sira kabeh itarotum lamun ngaruh biru. Artinya jangan mengganggu lah. Artinya apapun hal-hal yang saudara hadapi, jangan saudara terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mengganggu tentang pelaksanaan sholat jamaah. Intarotum lamun ngaruh biru sira kabeh yakubukum, apakah pembicara kabeh sapa Allah binari dalam neraka liwujukum maring wajah sira kabeh. Liwujukum maring wajah sira kabeh. Baik, ini adalah hadis yang bicara tentang nilai-nilai keutamaan sholat subuh. Hadis yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan juga sekaligus menghafalkan. Itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, antara orang yang ngaji, mari ngaji terus dilakoni. Ini yang paling penting. Saya kira itu, insya Allah kita lanjutkan pada poin yang kelima. Musalli al-fajr bijama'atin, orang yang sholat subuh secara berjamaah, lahu ajru hajjatin, dia mendapatkan sebuah reward. Rewardnya adalah pahalanya sekali haji, wa umratin dan umrah, idza qa'ada, dengan catatan idza qa'ada, apabila salat subuh itu tidak langsung muli. Setelah salat subuh dia berzikir di masjid hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit. Artinya langsung salat duha. Summa yusalli shalat rakaatain. Ini adalah jaminan yang ada di dalam kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa bika astagfiruka. Aku la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta
Wala ilaha illa anta